Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir, baik yang ikhwan maupun akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh pemirsa dan pendengar TV dan Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita diberikan hidayah Islam dan sunnah, diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita masuk bab atau poin yang ke-8 tentang syirik dan macam-macamnya. Kita sudah membahas tentang tauhid, dan sudah berkali-kali kita bahas tentang tauhid. Muqaddimah pembahasan kita tentang tauhid. Begitu juga pembahasan tentang makna syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah, tentang rukunnya, tentang syaratnya, pembahasan tentang tauhid al-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Ini sudah kita bahas dan akan terus kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan tentang syirik, karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar dari semua dosa. Dan syirik ini merupakan kemungkaran yang paling mungkar, kezaliman yang paling zalim, kemaksiatan yang paling maksiat. Makanya kerusakan yang ada di muka bumi ini yang paling besar adalah syirik. Kalau penyakit yang paling berbahaya, ya syirik. Makanya ketika disebutkan tentang jangan berbuat kerusakan di muka bumi kepada orang-orang munafik di awal-awal surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan bahwa kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Dijelaskan oleh Imam Abul Aliyah rahimahullah, kata beliau, la tufsidu fil ardi ba'da wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalimat la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kalimat jangan berbuat kerusakan maksudnya la ta'su fil ardi. Kata Abu Aliyah rahimahullah, jangan berbuat maksiat di muka bumi. Karena setiap maksiat itu semuanya kerusakan. Setiap maksiat di muka bumi ini merupakan kerusakan.
maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik. Jadi Abu Aliyah ketika menjelaskan ayat ini, nanti bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan surah Al-Baqarah di ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafikin, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kata Abu Aliyah rahimahullah, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi. Kerusakan yang dibuat oleh orang munafik adalah berbuat maksiat kepada Allah. Dan orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah di muka bumi, atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena baiknya bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Pernyataan orang-orang munafik, mereka menyangkal bahwa mereka berbuat kebaikan, ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-12-nya. Jadi di ayat 11 disebutkan tentang jangan berbuat kerusakan, kemudian di ayat ke-12-nya Allah menyebutkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, innahum humul mufsidun, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa berbuat kerusakan. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan ini berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang mereka menyatakan Islam tapi mereka benci kepada Islam, orang-orang munafikin, mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Semuanya berbuat kerusakan. Jadi pembahasan kita tentang masalah syirik ini syirik merupakan kerusakan yang paling besar di muka bumi ini, yang harus dibereskan, dirapikan, diperbaiki. Yang ini lebih dahulu dari semua penyakit. Kalau ada penyakit, berbagai macam penyakit berbahaya dulu yang harus diobati. Ini penyakit kronis, ini kerusakan. Di muka bumi ini nggak ada kebaikan kalau masih ada kesyirikan di muka bumi ini. Makanya harus terus dakwah ini jalan, nggak boleh berhenti selama di langit dan bumi. Dakwah salaf merupakan dakwah perbaikan, karena Islam merupakan shalah wa islah. Islam itu merupakan kebaikan sepanjang zaman, sepanjang waktu, di setiap tempat, dan juga islah, dakwah perbaikan. Dan dakwah salaf, dakwah yang memperbaiki umat, bukan merusak. Dakwah ini justru mengajak orang kepada kebaikan, kepada kembali kepada fitrah manusia, kembali kepada sumbernya yang asli, Al-Quran wa Sunnah, kembali kepada awal penciptaan manusia. Mereka diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tuduhan-tuduhan orang terhadap dakwah salaf ini dibilang radikal, ekstrim, atau yang lainnya, ini pada akhirnya omongan ini pertama kali dari orang-orang kafir, atau yang pertama kali dari iblis, la'natullah alaih, iblis yang mengumbarkan kalimat-kalimat ini. Yang kedua, yaitu dari orang-orang kafir, karena orang kafir tidak akan senang dengan berkembangnya agama Islam ini. Siapa aja, termasuk Yahudi Nasrani, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum. Orang Yahudi Nasrani enggak akan redha, enggak akan senang sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Begitu juga orang-orang munafikin, mereka enggak senang kepada agama Islam ini. Sampai Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka orang-orang munafik berkeinginan
umat Islam ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama dengan mereka. Jadi usaha terus mereka upayakan untuk merusak agama ini. Jadi kita nggak bisa diam. Maka dakwah ini terus menjelaskan dakwah tauhid, dakwah yang mengakar, dakwah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, dakwah yang mengajak manusia kepada asal penciptaan manusia yang Allah ciptakan mereka, yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kita kembalikan manusia agar manusia semuanya beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada batu, tidak kepada pohon, tidak kepada kubur, tidak kepada segala macam yang ada benda-benda. Ajak manusia semuanya untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah berfirman demikian dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang selalu dan senantiasa memberikan rezeki. Allah yang maha kokoh dan Allah yang maha kuat. Disuruh kita untuk ibadah kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah. Satu aja. Ilah ini ada satu, yaitu Allah saja. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ilah kamu ilah yang satu. Enggak ada ilah yang lain kecuali Allah. Maka ibadahlah kepada Allah SWT yang maha rahman, maha rahim. Kasih dan sayang Allah. Disuruh kita untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ajak manusia. Ketika kita mengembalikan manusia kepada asalnya, setan tidak senang. Orang kafir tidak senang. Maka dituduhlah kita dengan berbagai macam tuduhan bahwa dakwah ini keras, dakwah ini ekstrim, dakwah ini adalah dakwah yang sesat, dakwah Wahabi atau segala macam sudah. Ini semuanya omongan-omongan syaitan. Ini slogan-slogan syaitan untuk memadamkan cahaya agama Allah ini. Cahaya ini akan tetap tegak meskipun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya ini. Yuriduna yutfi'u nural bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah sebutkan dalam surah As-Saff, mereka berusaha bagaimana memadamkan cahaya agama Allah. Allah akan tetap tegakkan. Allah akan tetap memberikan cahaya kepada agama ini. Meskipun orang-orang kafir enggak suka. Yang enggak suka pada agama ini orang-orang kafir. Antum lihat di surah As-Saff. Allah menyebutkan tentang tegaknya agama ini. Mereka berusaha untuk apa? Untuk memadamkan cahaya agama Allah. Allah sebutkan di ayat yang ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan lidah-lidah mereka, mungkin juga dengan tulisan mereka, dengan ceramah-ceramah mereka, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Allah mengatakan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah akan tetap sempurnakan cahaya agama Allah ini, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi kita nggak usah takut dalam dakwah ini. Dakwah jalan terus, nggak boleh berhenti selama di langit dan bumi. Meskipun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah, Allah pasti akan sempurnakan cahaya agama ini. Pasti. Asal umat Islamnya dan para da'inya memulai kembali dakwanya dengan dakwah tauhid. Asal para da'inya, para ustadznya kembali memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Tidak dengan yang lain. Allah akan sempurnakan cahaya agama ini. Jadi kembali para da'i untuk memulai agama ini berdakwah dengan tauhid. Tidak ada yang lain. Karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Problem para nabi, problem para rasul berbeda-beda semuanya. Setiap umat punya problem yang berbeda-beda, tapi tetap semua nabi dan semua rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwah dengan tauhid. Allah sebutkan dalam surah
An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Apa-apa yang disembah selain Allah. Pembahasan kita tentang syirik ini ya masuk kepada wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Justru kita bahas ini penting dalam kita beragama ini, harus kita menegakkan tauhid, mendakwakan dakwah tauhid. Karena hati manusia tidak akan jadi baik selama-lamanya dan tidak akan bahagia kecuali kalau hati manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Hati manusia tidak akan jadi baik dan tidak akan bahagia kecuali kalau hati manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Yang awal dakwah itu tentang tauhid. Dia akan tumbuh dengan baik hati ini dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Karena itulah fitrahnya dan itulah yang Allah ciptakan dia untuknya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi baik dia. Karena itu harus terus dakwah. Bagaimana memulai kita dakwah tauhid? Bukan dengan yang lain. Bukan dakwah masalah ekonomi, bukan perdagangan, bukan rumah tangga, tauhid. Karena Allah merintahkan. Makanya ketika orang tidak memulai dakwah dengan dakwah tauhid, ini penyimpangan dalam masalah manhaj. Menyimpang dari dakwahnya dan manhajnya para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Ini harus kita mulai. Tauhid dan menjelaskan tentang syirikan. Kalau seandainya semua dai yang mengaku salaf ini, mereka mendakwakan dakwah tauhid dan melarang orang berbuat syirik, akan berkurang ini kerusakan yang ada di muka bumi. Akan berkurang. Di Indonesia ini akan berkurang. Berkurang apa? Berkurang kesyirikan. Dan bertambah banyak orang-orang mentauhidkan Allah. Kalau dakwah ini terus siang dan malam didakwakan. Enggak boleh berhenti. Karena ini pokok. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dimulai terus menerus agar manusia paham tentang tauhid. Harus kembali belajar lagi kitab Ushulus Tsalatsa, kitab tauhid dan yang lainnya. Dari kitab-kitab yang mendasar tentang masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj, agar umat ini paham berada di atas Shiratal Mustaqim. Karena keinginan kita baik, agar umat menjadi baik. Yang pertama kali dirinya dulu pribadi menjadi baik. Dibersihkan itu hatinya dari kesyirikan. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah, dalam pada tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging adalah hati. Diperbaiki hati manusia ini, dibersihkan dari noda-noda syirik. Bersihkan dari noda-noda bid'ah, bersihkan dari noda-noda maksiat. Baru hati ini akan baik. Kalau pribadi manusia baik, maka keluarganya akan baik. Masyarakat akan baik. Dan negara ini akan jadi baik kalau umat ini dan bangsa ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Akan jadi baik bangsa ini. Akan diberikan keberkahan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Apabila mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ikhwani fid din, azakumullah. Jadi kita membahas tentang masalah tauhid ini, pembahasan yang sangat penting, sangat mendasar, yang harus terus kita ulang, pembahasan tentang masalah tauhid ini. Jadi pembahasan tentang masalah tauhid dan melarang orang dari kesyirikan, ini penting. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, orang itu akan jadi baik dengan tauhid, dengan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, kezaliman yang paling zalim, dan syirik merusak agama, merusak akal, merusak hati, merusak kehormatan, merusak darah, merusak harta, merusak tatanan masyarakat, dan merusak bangsa ini dengan kesyirikan. Bangsa ini nggak akan jadi baik selama masih banyak terjadi kesyirikan di muka bumi. Dan syirik pada hakikatnya buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya
menjelaskan pada hakikatnya kesyirikan ini buruk sangka kepada Allah. Saya bawakan dalam buku syarah kitab Tauhid. Nanti antum bisa lihat di dalam syarah kitab Tauhid. Kalau ini yang kita bahas syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada lagi buku saya syarah kitab Tauhid. Di dalam syarah kitab Tauhid, ketika saya membahas tentang bab yang keempat, tentang takut terjatuh pada kesyirikan, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan begini. Ini dalam bukunya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Kata beliau begini, tentang berbagai hikmah kenapa orang yang berbuat syirik itu tidak diampuni dosanya Allah. Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Apa hikmahnya Allah enggak mengampuni orang yang berbuat syirik itu? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau begini. Tatkala syirik merupakan kezaliman yang paling zalim, kejelekan yang paling jelek, kemungkaran yang paling mungkar, maka kesyirikan menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah, paling tidak disukai, dan paling dimurkai oleh Allah Taala. Hal itu dikarenakan kesyirikan telah menganiaya hak rububiyah Allah, mengurangi keagungan uluhiyah Allah, dan prasangka yang buruk kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Kalaulah mereka berprasangka baik kepada Allah, tentulah mereka akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Oleh karena itulah Allah mengabarkan tentang kaum musyrikin dalam 3 tempat dalam kitabnya, bahwa mereka tidak mengagungkan Allah. Itu dalam surah Al-An'am ayat 91, dalam surah Al-Hajj ayat 74, dan dalam surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar pekan yang lalu sudah kita bahas. Sudah 2 kali kita bahas itu. Surah Az-Zumar ayat 67. Allah menyebutkan dalam 3 tempat dalam kitabnya bahwa orang yang berbuat syirik, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Bagaimana mungkin akan mengagungkan Allah dengan sebenarnya orang yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah? Dia cinta, takut, berharap, menghinakan diri, serta tunduk kepada tandingan-tandingan tersebut. Dia lari dari kemurkaan mereka dan lebih mengutamakan keridhaan sekutu-sekutu tersebut. Dia tidak mencari keridhaan Allah. Dan kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah. Kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah. Adapun alasan kenapa seorang berbuat syirik adalah karena yang pertama, orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah butuh kepada yang ikut mengatur urusan dalam urusan alam bersamanya, baik menteri, pembantu, ataupun penolong. Dan ini merupakan sebesar-besar penistaan terhadap zat yang tidak butuh kepada selainnya, bahkan segala sesuatu membutuhkan kepadanya, kepada Allah. Yang kedua, alasannya, atau orang yang berbuat syirik menyangka bahwa kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya bisa sempurna dengan kekuasaan milik sekutu-sekutu yang mereka bikin. Atau yang ketiga, orang yang berbuat syirik menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebutuhan hambanya sebelum diberitahukan oleh perantara, atau tidak menyayangi sampai ada perantara yang menjadikannya menyayangi, atau menyangka bahwa bukan Allah saja yang mencukupi hambanya, atau Allah tidak akan melakukan apa yang hamba inginkan sebelum perantara memberikan syafaat di sisinya, sebagaimana makhluk memberikan syafaat di sisi makhluk yang lain, sehingga butuh untuk menerima syafaatnya dikarenakan ia butuh kepada si pemberi syafaat dan mengambil manfaat darinya, atau menyangka bahwa Allah tidak mengijabahi, tidak mengabulkan doa para hambanya sebelum mereka meminta kepada perantara-perantara untuk mengangkat kebutuhan-kebutuhan tersebut, seperti layaknya keadaan para raja, penguasa di muka bumi. Dan inilah pokok kesyirikan makhluk. Jadi mereka menyangka bahwa Allah nggak akan menjawab doanya kecuali dengan perantara. Perantara apa? Ya kubur-kubur itu, wali-wali atau syekh-syekh yang mereka anggap dekat dengan Allah. Ini prasangka yang buruk kepada Allah Taala.
Atau yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, atau orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah tidak mendengar doa mereka sebelum para perantara mengangkatnya menuju kepada Allah. Atau yang kelima, orang yang berbuat syirik menyangka bahwa ada makhluk atau perantara yang memiliki hak yang harus dipenuhi, sehingga dia bersumpah dengan hak makhluk tersebut dan bertawassul kepada Allah dengan makhluk tersebut, layaknya manusia yang bertawassul kepada para pembesar dan para raja dengan orang yang mulia di sisi mereka, di mana para penguasa tersebut tidak kuasa menolaknya. Maka semua ini merupakan bentuk penistaan kepada rububiyah Allah dan mengurangi hak Allah Jalla wa'ala. Maka sifat terpuji Allah dan kesempurnaan rububiyahnya menuntut untuk tidak mengampuni dosa syirik tersebut dan menuntut untuk menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, di dalam azab yang pedih, serta menjadikannya manusia yang paling sengsara. Maka tidaklah engkau dapati orang musyrik pun melainkan dia menistakan Allah Ta'ala, walaupun dia menyangka bahwa dirinya mengagungkan Allah. Dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan di juz yang pertama. Jadi pada asalnya kesyirikan dibangun di atas apa? Di atas prasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Dosa besar yang paling besar suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan ini, syirik dan macam-macamnya. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Jadi kita bahas tentang syirik agar kita menjauhkan syirik, dan juga agar kita dan anak kita jauh dari syirik. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang Allah sebutkan yang hanif, yang lurus, tidak pernah berbuat syirik, tapi tetap berdoa kepada Allah. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Di dalam surah An-Nahl, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam seorang imam, qanitan, qanit artinya mudawim ala ta'ah, yang terus menerus dalam ketaatan, hanifa yang lurus, wa lam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik. Tetap berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam surah Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim aja khawatir, takut anak cucunya menyembah berhala, apalagi kita. Nabi Ibrahim yang jelas Allah mengatakan tidak pernah berbuat syirik seumur hidupnya, enggak pernah. Walam yakun minal musyrikin. Tetap berdoa agar anak cucunya jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Padahal anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya para nabi dan para rasul. Anak cucunya tetap Nabi Ibrahim berdoa agar dijauhkan, jangan sampai jatuh dalam perbuatan, apalagi kita. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Kita masuk definisi syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syirik menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syirik ada dua macam. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Saba, surah 34 ayat 22. Allah berfirman, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir.
Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Kita lihat penjelasan tentang ayat ini. Jadi Allah menyeru kepada Nabi Muhammad SAW, seru mereka yang anggap sebagai ilah selain Allah. Yang kalian berdoa itu kepada Allah, apakah itu batu, pohon, kubur, berhala, atau yang lainnya. Katakan kepada mereka, mereka itu yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi. Yang kedua, mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, bahwa mereka tidak menjadi pembantu bagi Allah dalam penciptaannya. Tentang tafsir ayat ini saya sebutkan dalam buku Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-17. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama tentang ayat ini. Kata beliau, di dalam ayat ini Allah telah memutus semua sebab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang musyrik. Seorang berbuat syirik menyembah kepada selain Allah karena dia merasa mendapatkan manfaat dari sesembahan tersebut. Sedangkan manfaat itu tidak bisa dapat melainkan dengan salah satu dari 4 sifat. Salah satu dari 4 sifat. Yang pertama, sesembahan tersebut memiliki apa yang diinginkan penyembahnya. Yang kedua, kalau tidak memiliki, maka minimal dia menjadi sekutu bagi sang pemilik. Yang ketiga, kalau tidak menjadi sekutu, paling tidak dia menjadi pembantu dan penolong bagi sang pemilik. Yang keempat, kalau tidak menjadi pembantu dan penolong, maka minimal dia mempunyai kedudukan di sisi sang pemilik sehingga bisa memberi syafaat di sisinya. Maka di ayat lanjutannya, di ayat 23-nya, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Dan tidak bermanfaat syafaat atau pertolongan di sisi Allah melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi ada 4 di sini. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menolak 4 martabat ini dengan urut, mulai dari yang tinggi sampai yang rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala menolak kepemilikan, persekutuan, pertolongan dan syafaat yang diminta oleh orang musyrik. Kemudian Allah Azza wa Jalla tetapkan syafaat yang orang musyrik tidak mempunyai bagiannya sama sekali, yaitu syafaat dengan izinnya. Cukuplah ayat ini menjadi cahaya, bukti, keselamatan, pemurnian tauhid dan pembasmian syirik hingga sampai ke akar-akarnya bagi orang yang memahaminya. Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang serupa dan yang semisal dengan ayat ini. Akan tapi kebanyakan manusia tidak sadar kalau realita yang mereka alami masuk dan terkandung dalam kategori ayat-ayat ini. Disangka bahwa ayat-ayat di atas berkaitan khusus dengan kaum yang sudah berlalu dan sudah tidak ada lagi yang mewarisi yang semisal dengan mereka. Inilah yang menghalangi hati dari memahami Al-Quran. Demi Allah, apabila kaum yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut sudah berlalu, maka sungguh mereka punya generasi penerus yang semisal dengan mereka, lebih buruk lagi daripada mereka, atau lebih ringan keburukannya daripada mereka. Dan Al-Quran mengenai mereka orang-orang belakangan, sebagaimana mengenai kaum yang terdahulu. Dalam kitab Madarijus Salikin di juz yang pertama. Maksudnya, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan orang yang menyembah kepada selain Allah, apakah dia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah benda, menyembah yang lainnya. Itu semuanya itu, kubur, benda, batu, matahari, bulan, yang lainnya tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Itu yang pertama, nggak punya andil sama sekali. Artinya mereka nggak bisa mencipta sama sekali. Sampai Allah menegur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan? Nggak mungkin.
mereka menciptakan? Nggak ada yang bisa. Allah yang menciptakan. Yang kedua, mereka nggak punya andil dalam penciptaan. Nggak ada yang membantu Allah. Allah sendiri menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk ini. Yang memberikan rezeki Allah sendiri, nggak ada yang lain. Yang kedua. Yang ketiga, mereka juga tidak punya sekutu atau menjadi pembantu. Tidak juga. Dan yang keempat, mereka nggak punya syafaat sama sekali. Ini Allah batalkan sampai ke akar-akarnya. Artinya kalau sudah demikian, kenapa orang masih datang ke kubur-kubur? Masih minta-minta kepada selain Allah. Padahal mereka nggak punya apa-apa. Nggak bisa memberikan syafaat, nggak bisa menolak bahaya sama sekali. Ayat ini disangka oleh orang-orang, ayat ini sudah berlalu berkaitan dengan kaum musyrikin. Kata Ibnu Qayyim, mereka punya pewaris yang lebih buruk dari mereka. Lebih buruk dari mereka. Orang-orang jahiliyah dulu, ketika mereka mau meminta kepada selain Allah, ini jahiliyah, ini kafir, musyrik mereka. Mereka lihat dulu orang ini soleh atau tidak, soleh atau tidak, baik atau tidak. Baru mereka datang ke kubur-kubur orang yang soleh. Kalau sekarang mereka lakukan apa? Kepada orang yang gak soleh pun datang mereka. Kepada orang yang rusak, kepada orang-orang munafik, tokoh munafik yang dikasih label kiai atau apa gitu oleh mereka. Lalu umatnya tahu bahwa ini merusak orang ini. Dari awal hidupnya dia sekolah sampai dia mati merusak orang ini. Ketika dikubur, orang berbondong datang minta kepada dia. Pengikutnya tahu itu, tapi mereka lakukan perbuatan syirik. Ini syirkun akbar. Ini lebih buruk. Atau kadang-kadang benda juga. Kan di Indonesia ini ada yang namanya Kiai Selamet. Sapi. Kerbau. Ya. Yang dianggap apa oleh mereka? Kiai. Itu datangin orang minta. Pada kerbau, bayangkan. Kalau dulu orang-orang musyrikin cari orang soleh untuk mereka minta. Perbuatan mereka jelas syirik. Nah diwariskan oleh sekarang lebih jelek lagi. Mereka minta kepada selain Allah. Yang kedua, bahwa orang musyrik pada zaman dahulu itu mereka berdoa kepada Allah di saat mereka sulit, dan mereka menyekutukan Allah di saat mereka senang. Yang sekarang di saat senang dan sulit mereka berdoa kepada selain Allah. Berarti lebih baik, lebih buruk kesyirikan pada zaman ini. Orang-orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah kalau mereka mau berbuat syirik, milih dulu orang soleh. Jelas ini semua syirik, syirkun akbar. Yang kedua, mereka kalau berdoa meminta kepada Allah, mereka menyekutukan Allah itu dalam permintaan berdoa itu di saat mereka senang, di saat mereka susah, mereka kembali kepada Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka menaiki perahu, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka minta kepada Allah dengan ikhlas, berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya Allah selamatkan. Tapi ketika Allah selamatkan ke daratan, mereka berbuat syirik. Kalau kita lihat orang-orang sekarang, di saat mereka senang, mereka berbuat syirik kepada Allah. Di saat mereka susah, lebih lagi. Jika susah nih, fakir, miskin, sulit mereka, atau udah lama gak mempunyai anak, kena penyakit yang berat, datang mereka ke kubur-kubur minta kepada Allah. Tidak datang kepada Allah. Berarti orang berbuat syirik pada zaman sekarang ini lebih buruk dari mana? Lebih buruk dari orang-orang jahiliyah. Jadi kata Ibnu Qayyim, ada pewarisnya. Jadi justru syirik itu dilarang dalam agama dan tetap tidak boleh selama-lamanya. Ayat-ayat yang Allah firmankan
yang terjadi pada zaman dahulu juga tidak boleh kita lakukan pada zaman sekarang. Allah menceritakan tentang kaum musyrikin pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Juga sekarang nggak boleh kita lakukan kesyirikan. Bukan orang mengatakan itu kan ayatnya berkaitan dengan orang musyrikin zaman dulu. Terkena pada sekarang juga. Nggak boleh orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Jadi syirik dalam uluhiyah yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah, arti doa ibadah seperti kita sholat, puasa, ini doa ibadah. Doa masalah itu minta kepada Allah. Di dalam doa ibadah tergantung doa masalah. Ini Syekhul Islam membagi demikian, ada doa ibadah, ada doa masalah. Saya juga bahas tentang masalah doa ibadah dan doa masalah ini di dalam buku Doa dan Wirid. Ketika membahas tentang kaidah-kaidah penting dalam berdoa dan berzikir, saya jelaskan itu di halaman 115. Disebutkan berdoa kepada selain Allah seperti berdoa meminta hajat, minta tolong, istighatsah, minta tolong saat sulit kepada orang mati, baik itu nabi, wali, habib, kiai atau yang lainnya, atau minta kepada kuburan keramat, atau minta rezeki dan kesembuhan penyakit dari mereka, maka perbuatan ini termasuk syirik akbar, syirik yang besar. Terus saya sebutkan lagi tentang masalah doa di halaman doa wajib kita panjatkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Itu di halaman 113 di buku Doa dan Wirid. Dan doa dibagi menjadi dua. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat, baik perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Keduanya harus kita tujukan hanya kepada Allah semata dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebutkan juga rujukannya tentang makna doa ibadah dan doa masalah. Selanjutnya di sini, umumnya yang dilakukan manusia, adalah menyekutukan Allah dalam uluhiyah, dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa. Banyak manusia ini yang berdoa kepada selain Allah. Di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kepada selain Allah, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah. Karena itu barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Doa itu haknya siapa? Hak Allah yang kita wajib beribadah kepada Allah. Ketika orang itu meletakkan ibadah ini bukan kepada Allah, kepada selain Allah diletakkan. Dia mesti berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga dia kepada selain Allah. Ini namanya apa? Zalim. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Allah menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Dalam surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'a. Faqala ala wa qawlu az-zur wa syadatu az-zur. Qala fama zala yukarriruha taqulna laitahu sakat. Rasulullah SAW bersabda,
maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, mau ya Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Ketika itu beliau bersandar lalu beliau duduk tegak. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ingatlah. Yang ketiga, jangan kalian berdusta, jangan kalian menjadi saksi palsu. Dan beliau terus mengulanginya hingga kami berharap beliau diam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan SAW di sini tentang dosa besar yang paling besar 3. Dan ini bukan sebagai pembatas. Yang pertama syirik. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Jadi syirik, menyekutukan Allah, dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim. Karena ia menyamakan makhluk dan Khalik pencipta pada hal-hal yang khusus bagi Allah. Siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu maka ia telah menyamakannya dengan Allah, dan ini sebesar-besar kezaliman yang sebesar kezaliman. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh-contoh perbuatan syirik diantaranya orang yang memohon berdoa kepada orang yang sudah mati. Dan ini masih banyak orang yang datang ke kubur-kubur yang dianggap kuburan keramat atau kuburan wali songo atau yang lainnya. Mereka datang ke sana, mereka minta kepada penghuni kubur, baik itu kuburan nabi, kuburan wali maupun yang lainnya. Perbuatan ini adalah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Berdoa atau memohon kepada selain Allah, seperti berdoa meminta satu hajat, kebutuhan, isti'anah minta tolong, istighatsah minta tolong saat sulit kepada orang yang sudah mati. Baik itu nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau minta rezeki kepada mereka, minta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan selainnya selain Allah adalah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah maka ia musyrik kafir. Ini umum, secara umum aja, bukan ta'yin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang menyembah ilah selain Allah padahal tidak ada bukti baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Allah, sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Dalilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari ayat ini, Allah menyebutkan tentang orang yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Artinya dia doa kepada Allah, tapi dia doa juga kepada selain Allah. Dia datang ke kubur-kubur minta. Maka dikatakan kafir karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir tidak akan beruntung. Makanya mereka Syekh mengumumkan secara umum bahwa orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah maka dia musyrik kafir. Ini secara umum. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berusaha terus untuk menjauhkan perbuatan syirik. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Jadi kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu nastaghfiruka liman la na'lamuhu. Dan doa itu terus kita berdoa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Nanti Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid, kita berdoa kepada Allah, di samping kita belajar memahami Al-Qur'an dan Sunnah pahami salaf. Kemudian yang kedua, kita terus berusaha mengkaji tentang tauhid, membahas tentang tauhid. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Yang keempat, kita menutup jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Jadi berlindung dari bahaya syirik. Di dalam buku dan wirid ada di halaman 346.
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu sedang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepada Engkau terhadap apa-apa yang kami tidak mengetahuinya. Riwayat ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adabul Mufrad dan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Wallahu a'lam. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Kalau ada yang mau tanya silakan. Nah, ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, demikian sesi materi yang penuh manfaat. Kita simak bersama kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Silakan di kesempatan pertama kami buka di 0218236543. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Ibu Tin di Ternate. Silakan pertanyaannya. Ya, begini saya mau bertanya Ustaz. Di sini kita masih kebanyakan berbuat bid'ah. Di sini juga kami punya majelis. Jadi kira-kira saya yang sudah alhamdulillah sudah belajar mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz di Roja TV ini, kira-kira apa yang harus saya sampaikan pertama terhadap ibu-ibu di majelis tentang bid'ah itu, dan bagaimana agar supaya mereka mau mengikuti apa yang saya sampaikan. Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, Mohon maaf, satu saja Ibu, karena waktu yang terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Ternate atas interaksi dan pertanyaannya. Silahkan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik Nabi. Pertanyaan dari Ibu tadi berkaitan dengan masalah bid'ah. Bagaimana di masyarakat yang banyak berbuat bid'ah. Tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan masalah agama ini yang harus kita dakwakan pertama kali tentang tauhid, tauhid dan tauhid. Itu yang paling penting, itu prinsip. Bab dalam kita belajar dan dalam kita berdakwah, kita mulai al-bada'atu bil aham fal muhim. Kita mulai dari yang paling penting kepada yang penting. Yang paling penting tentang tauhid. Jadi kepada ibu dan juga kepada yang lainnya yang mendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja, kita dalam berdakwah dan dalam kita belajar, yang pertama belajar dulu, belajar tentang akidah, tentang tauhid. Ibu baca dulu buku-buku tentang tauhid seperti syarah kitab tauhid, syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian juga buku prinsip dasar Islam, dan juga buku-buku yang lain lah, yang mudah untuk dibaca, difahami, kemudian diamalkan. Itu yang pertama, tentang itu dulu, tentang tauhid, dan kita berusaha menjauhkan syirik. Kita mulai dakwah ini dari diri kita, kemudian keluarga, karena Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu dulu. Jadi ibu berusaha dan juga yang lainnya dakwakan keluarga dulu agar paham tentang agama ini, tentang tauhid, menjauhkan syirik, mengerjakan sholat 5 waktu, itu perhatikan tuh, tegakkan, karena Allah perintahkan demikian. Disuruh kita tentang tauhid, kemudian tentang sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan sabar. Disuruh keluarga kita sholat dan sabar. Kami enggak minta rezeki kepada kamu. Kami akan berikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang bertakwa. Itu dalam surah Thaha. Kemudian setelah kita
memahami tentang tauhid, kita mengamalkannya, kita mendakwakan kepada keluarga, kita juga dakwakan kepada sanak famili kita, keluarga kita. Karena Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Ancam mereka agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dulu. Sesudah itu kita dakwakan agar mereka juga sholat. Baru kemudian kita yang lainnya mendakwakan bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi banyak. Dan menjauhkan perbuatan bid'ah. Jadi harus kita mulai dari al-aham fal-muhim. Dan ini perlu waktu yang lama. Nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa sepekan 2 pekan. Perlu waktu yang lama untuk kita mengamalkannya. Setelah itu kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dakwakan juga kepada keluarga kita, sanak famili, dan melarang orang dari perbuatan bid'ah. Jadi sekarang pertanyaan ibu tadi, kita hidup di masyarakat yang banyak mereka berbuat bid'ah. Kita tidak boleh ikut dalam perbuatan bid'ah, nggak boleh. Sebagaimana kita nggak boleh toleransi terhadap kesyirikan, nggak boleh juga toleransi kepada bid'ah. Ini agama, ini prinsip dalam kita beragama yang harus kita pegang terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena nggak akan mungkin kita lurus di atas siratal mustaqim kalau kita nggak menjauhkan bid'ah. Harus kita jauhkan. Tapi dengan cara yang baik kita jelaskan kepada mereka, karena mereka belum paham. Jadi ibu bisa memberikan buku-buku yang bermanfaat buat mereka, suruh baca. Gitu. Atau kalau nggak buku yang tipis-tipis, ya selebaran 1 lembar berkaitan dengan melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Karena ini penting dalam beragama. Tapi yang pokok tadi tentang tauhid, tentang sholat dulu. Karena kita nggak akan mungkin berada di shiratal mustaqim tanpa menjauhkan bid'ah. Seperti yang sudah berkali-kali saya bawakan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, yang Nabi bersabda SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi SAW sebutkan akan terjadi perselisihan, perpecahan di tengah-tengah umat Islam ini. Nabi SAW memberikan solusi, adalah akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Kalau peganglah erat, gigit dengan geram kalian, artinya kalian terus belajar, memahami, mengamalkan. Terus. Kemudian, kata Nabi, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang bid'ah. Perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Artinya Nabi setelah menunjuki kita agar kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah pahami salaf, Nabi menunjuki kita agar kita menjauhkan perbuatan bid'ah. Yang menyuruh menjauhkan perbuatan bid'ah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang suruh jauhkan. Bukan ulama, bukan ustadz. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Karena bid'ah itu sangat berbahaya. Buat hati, buat akal, buat agama, buat semuanya berbahaya hati. Maka jauhkan perbuatan bid'ah. Jadi ibu berusaha bagaimana melaksanakan tauhid, artinya memahami tentang tauhid, mengamalkan tauhid, melaksanakan sholat, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah. Kemudian kepada masyarakat, ya kita berusaha kalau memang kita sebagai pimpinan majelis taklim itu, kita berusaha bagaimana mengajak mereka kepada sunnah. Tapi kalau kita bukan pimpinan majelis taklim, kita sebagai masyarakat biasa, pendengar biasa, ya kita hanya mengajak orang-orang yang dekat dengan kita. Karena kewajiban menjelaskan tentang tauhid, syirik, sunnah dan bid'ah, kewajibannya para dai. Itu kewajibannya. Jangan kita mengangkat diri kita jadi dai. Sekarang ini banyak. Baru ngaji sekali, 2 kali, 3 kali, sudah jadi dai. Ini namanya dai karbitan. Nah, ada seperti itu. Kita ngaji, sabar aja, sabar ngaji, nuntut ilmu terus. Jangan jadi dai. Sekarang kan udah mengajak orang semuanya untuk ikut sunnah. Padahal dia belum mengerti agama. Jadi harus sabar.
Jadi kepada yang bertanya dan kepada yang lain harus sabar, terus untuk ilmu. Sampai kapan? Sampai kita mati, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Adapun untuk menjelaskan bahayanya bid'ah ini berbahaya, ini para dai, para ustadz yang menjelaskan. Itu kewajiban mereka. Kalau mereka tidak menjelaskan kepada umat tentang bahayanya syirik, bahaya bid'ah, akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat mereka nanti. Berat hukumannya bagi para dai itu. Kenapa? Karena dia menyembunyikan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia sembunyikan. Berat. Tanggung jawabnya para dai ini berat. Kalau mereka tidak menjelaskan kepada umat tentang bahaya syirik dan bahaya bid'ah. Kenapa? Umat sesat dengan sebab mereka, dengan para dai ini. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat halusnya. Demikian Ibu di Ternate. Masih kami coba sapa kembali dari penelpon. Yang kedua kami angkat di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari mana Bapak? Saya Dani dari Kediri, Jawa Timur, Ustaz. Silakan Pak. Iya, mau menanyakan Ustaz, dahulu orang tua kami pernah berbuat kesyirikan dengan mendatangi ke dukun-dukun. Terus saat ini insya Allah lagi belajar agama. Tapi yang saya tanyakan, saya kan nggak tahu apakah dahulunya itu masih ada jin-jinnya atau gimana. Bolehkah kalau saya sebagai putranya untuk menyarankan ruqyah, Ustaz? Iya. Walaupun orang tua Bapak sudah berusaha untuk belajar agama dan bertobat begitu Pak ya. Iya. Apakah dibolehkan melakukan ruqyah secara khusus untuk mengusir jin-jin dari orang tua, begitu maksudnya Bapak? Iya, betul gitu. Baik. Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Bapak di Ya, Kediri. Jazakallahu khairan. Iya, Nah, silakan Ustaz. Iya. Ya, berkaitan dengan apa yang sudah berlalu dari perbuatan Bapak tadi, ya wajib taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau dulu pernah mendatangi dukun, ya taubat kepada Allah SWT. Karena nggak boleh mendatangi dukun. Atau yang lainnya, mungkin masih dulu percaya pada jimat-jimat, tangkal-tangkal, dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu syirik. Itu jauhkan. Nah, sekarang sudah bagus, alhamdulillah, sudah taubat dan belajar. Ini sudah Masya Allah, luar biasa. Bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah. Hidayah itu mahal. Hidayah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kepada yang belajar tentang sunnah ini, antum bersyukur kepada Allah. Jangan ujub, jangan sombong. Antum bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah dari Islam dan sunnah. Kita nggak akan mungkin dapat hidayah kalau Allah nggak memberikan hidayah kepada kita. Yang memberikan hidayah itu Allah Ta'ala. Alhamdulilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami di atas jalan yang lurus ini. Maka bersyukur dan belajar terus. Kepada yang bertanya tadi dan juga bapaknya, belajar terus Quran wa sunnah al-fahmi salaf ini. Kemudian tadi ada sedikit keraguan bagaimana kalau masih ada sisa-sisa di rumah itu atau yang lain di ruqyah. Enggak perlu di ruqyah. Belajar aja, cukup belajar. Di rumah tetap dibacakan surah Al-Baqarah, karena Nabi bersabda SAW, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi di rumah setiap hari bacakan surah Al-Baqarah. Atau setiap pekan dibacakan surah Al-Baqarah, atau setiap hari sekali bacakan surah Al-Baqarah. Tapi terus baca surah-surah yang lain juga kita baca. Zikir pagi petang jangan tinggal. Itu aja. Adapun tentang berkaitan masalah yang lalu dengan ruqyah, ini enggak ada dalam Islam seperti ini. Sekarang ini semua apa-apa ruqyah gitu. Ada masalah dikit ruqyah. Bahkan kadang-kadang anaknya nakal ruqyah. Ya anak nakal dididik bukan diruqyah. Mestinya juga kalau dia mau berpikir yang waras, ya anaknya nakal itu ya karena bapak ibunya nakal. Nurun jadinya. Kok diruqyah? Ya dididik gitu. Jadi sekarang ini apa aja masalah diruqyah. Ini ruqyah yang bid'ah ini. Gitu. Memang perlu pembahasan nanti tersendiri berkaitan dengan ruqyah ini, karena banyak sudah yang menyimpang tentang ruqyah ini. Bahkan juga orang bikin
BRC, Bekam Ruqyah Center, buat cari duit. Ini nggak benar dalam Islam, nggak ada seperti itu, nggak ada fi'lus salaf seperti itu, nggak ada. Itu harus berubah nanti semuanya itu. Jadi dipakai buat jualan, kenal sunnah, dipakai buat jualan sunnahnya. Gitu. Ini nggak benar dalam Islam. Mereka harus taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Ruqyah boleh kalau ada yang kemasukan jin, kemasukan dibacakan ayat Al-Quran, sudah cukup. Tapi alhamdulillah Bapak antum sudah belajar sunnah, sudah cukup, belajar terus. Insya Allah dengan kita belajar ini, setan itu akan menyingkir. Kalau belajar ini niatnya karena Allah dan kita sungguh-sungguh, dan kita dengan belajar ini kita takut kepada Allah, setan itu akan menyingkir. Dan belajar baca Al-Quran, di rumah baca Al-Quran, zikir pagi petang, insya Allah selalu. Jadi jangan kemudian ada masalah sedikit ruqyah, ini banyak yang salah. Banyak penyimpangan yang berkaitan dengan ruqyah, banyak penyimpangan. Tapi bukan sekarang pembahasannya. Nanti insya Allah ada pembahasan berkaitan dengan ruqyah, di buku ini ada pembahasannya, nanti kita akan bahas. Maka bagaimana yang sunnah, bagaimana yang bid'ah, karena udah banyak penyimpangan sekarang ini. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir dari pendengar kita di Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita masih banyak dijumpai kelompok masyarakat yang melakukan sesembahan yang konon itu adalah tradisi dari para leluhur, sehingga sulit dibedakan Ustaz antara mana yang sifatnya tradisi atau budaya dan mana yang dibenarkan dalam agama Islam. Sebagai salah satu contoh adalah mengumpulkan hasil pertanian dan peternakan, lalu diupacarakan dilepas di laut yang lepas, sehingga terlarung oleh lautnya, dan dimaksudkan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari malapetaka dan dimakmurkan negerinya serta dilancarkan rezekinya. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah menyikapi adat istiadat dan kebiasaan serta tradisi para leluhur yang seperti ini sehingga masyarakat bisa terlepas dan terjauh dari kesyirikan? Mohon nasihat dan tuntunan dari Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan, tradisi yang lainnya, ini rata-rata semuanya kesyirikan yang ada. Ketika para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid, yang mereka lakukan semua alasannya inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan seperti ini, tradisi-tradisi seperti ini, kami ikut. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu kesyirikan. Pertadi yang dicontohkan, hasil dari pertanian itu kemudian diserahkan ke dewa laut. Kan punya keyakinan ada dewa laut atau ada Dewi Sri atau yang lainnya, yang mereka punya keyakinan bahwa Dewi Sri atau dewa laut itulah yang menyelamatkan dia dari berbagai macam malapetaka, yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Ini kesyirikan. Keyakinan syirik. Mestinya hasil itu dia manfaatkan dan dikeluarkan zakatnya, diberikan fuqara masakin, itu manfaat. Dilemparkan ke laut, dibuang ke laut untuk selamat, ini kesyirikan. Dan alasan-alasan dilakukan oleh kaum musyrikin sama, nggak berubah dari dulu juga. Kita lihat beberapa ayat supaya kita paham. Kita kembali kepada dasar dalil Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan ketika kita menyeru mereka untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, itu alasan mereka, kami mendapati nenek moyang kami melakukan demikian, selalu seperti itu. Kita mulai dari surah Al-Baqarah di ayat 170. Allah menyebutkan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'um la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melakukannya. Meskipun bapak mereka tidak berpikir sedikit pun juga dan tidak mendapatkan petunjuk. Artinya kalau diajak kepada Quran Sunnah, mereka alasannya bapak dan nenek moyang. Mesti demikian.
Kita lihat lagi surah Az-Zukhruf ayat 22, 23. Di surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 22 Allah berfirman, "Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun." Bahkan mereka berkata, kami dapati bapak dan nenek moyang kami di atas satu agama. Agama, tradisi, kebudayaan, ala ummah, ala din, agama. Dan kami mengikuti, mendapatkan petunjuk dengan athar mereka. Kemudian di ayat 23-nya Allah menyebutkan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu pada setiap desa seorang pengancam, melainkan orang-orang kayanya mengatakan, orang-orang yang mewah, orang-orang yang kaya, inna wajadna ala aba'ana, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami ala ummah, di atas satu agama, satu tradisi, satu kebudayaan yang kami lakukan. Wa inna ala muqtadun, dan sungguhnya kami mengikuti jejak mereka. Ini semua nabi, semua rasul ketika diutus begitu alasannya. Ya, kita mendatangi benda-benda ini ya karena kebiasaan nenek moyang. Kami adakan acara seperti ini acara kesyirikan mereka lakukan karena nenek moyang kami lakukan demikian. Ini nggak boleh. Yang dihadapi oleh para nabi rasul seperti itu, seperti yang kita hadapi sekarang ini, sama. Yang kita hadapi, orang ingin mengembalikan kepada agama siapa? Agama nenek moyang. Dan itu usaha terus, kembali kepada agama nenek moyang. Mestinya dikembalikan kepada agama Rasulullah SAW. Agama Islam yang hak ini. Tapi justru berusaha bagaimana mengembalikan kepada agama nenek moyang. Penyembahan kepada selain Allah, mereka anggap itu agama nenek moyang. Makanya mereka berusaha tempat-tempat yang orang datangi, kuburan-kuburan, ditulis itu wisata religi. Iya tidak? Mengembalikan orang kepada agama nenek moyang. Dalam apa? Dalam perbuatan syirik kepada Allah. Agar mereka melakukan perbuatan dosa besar yang paling besar dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu usaha mereka. Maka dakwah kita terus mendakwakan dakwah tauhid, mengembalikan umat ini kepada fitrahnya, kepada agama yang hak ini. Nah, kita terus dakwakan, nggak boleh berhenti. Terus dakwah tauhid ini harus jalan. Di samping buku-buku juga disebarkan. Antum kasih kiai-kiai, ustadz-ustadz para dai itu buku-buku syarah kitab tauhid, syarah akidah sunnah, agar mereka paham. Itu usaha. Antum nggak mampu dakwah, ya buku doa wirid, agar mereka paham tentang agama ini, agar mereka kembali. Di samping juga kita mendoakan mereka agar mereka kembali ke jalan yang hak. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kajian ini mendapatkan barokah dari Allah, manfaat, dan juga diberikan taufik agar kita bisa melaksanakannya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan juga mudah-mudahan para dai ini kembali sadar, artinya memulai dakwahnya dengan tauhid dan juga menjauhkan syirik, agar umat ini menjadi baik dan juga bangsa ini menjadi baik dengan dakwah yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.